Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan menjawab salah satu pertanyaan dari pelamar P3K, khususnya P3 yang bertanya di kolom komentar di salah satu video kami ya. Di sini bertanya ya, kalau di sekolah induk guru kelas dibutuhkan 2 dan P3K-nya ada 2 juga. Jadi gimana perankingannya di kabupaten atau antar sekolah ya. Jadi ini salah satu pertanyaan yang cukup bagus sih teman-teman ya. Jadi posisinya ini guru adalah P3 dan di sekolah induknya itu ada 2 kebutuhan, yaitu formasi guru kelas. Baik. Jadi ceritanya di sini di sekolah induk ada kebutuhan 2 guru kelas ya. Kemudian di sekolah induk juga itu ada 2 P3K-nya. Dan posisinya adalah pelamar prioritas 3 atau guru honorer negeri yang terdaftar di Dapodik dengan masa kerja lebih dari 3 tahun ke atas ya, terdaftar di Dapodik sekolah negeri. Oke ya, posisinya P3 Bapak Ibu ya. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K guru formasi tahun 2023. Baik ya, kalau kita berbicara mengenai peluang daripada P3 atau guru honorer negeri dengan masa kerja 3 tahun ke atas, kita belum bisa Bapak Ibu ya, kita belum bisa memprediksi secara tepat atau 100% bagaimana posisi daripada P3 di P3K Guru 2023 untuk mengisi formasi. Kenapa? Karena selain P3 masih ada prioritas yang lebih utama. Yang pertama itu adalah P1 ya, kemudian P2. Kita coba cek di sini aja teman-teman ya. Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu perhatikan materi yang kami sampaikan di layar monitor Google Drive kami ya. Oke, kita langsung saja teman-teman ya. Di sini kita coba buka seleksi guru ASN P3K tahun 2023 Bapak Ibu. Yang mana kalau kita perhatikan ya, kita langsung ke sini aja teman-teman ya. Nah, di bagian sini di mekanisme seleksi P3K guru tahun 2023 kan ada 2 ya. Yang pertama itu adalah penempatan dan yang kedua adalah seleksi menggunakan CAT. Yang Bapak Ibu pertanyakan tadi ini ya, posisi Bapak Ibu di sini atau P3 ya. Nah, untuk posisi P3 terlebih dahulu itu akan menunggu nasib terlebih dahulu dari penempatan P1. Berapa jumlah formasi yang tersisa setelah P1 penempatan. Setelah itu ada P2 lagi Bapak Ibu. Nah, nanti gilirnya P3 apabila P2 sudah ditempatkan semua teman-teman ya. Nah, sisa formasi dari guru lulus PG dengan P2 itulah nantinya yang akan diperebutkan juga oleh pelamar prioritas 3. Nah, anggaplah seperti ini Bapak Ibu ya, misalkan saja ya di sekolahnya Bapak Ibu itu ada 2 kebutuhan guru kelas, kemudian ada 2 guru P3 juga Bapak Ibu ya, ada 2 guru P3. Nah, sedangkan guru lulus PG di sini sudah penempatan ya, guru lulus PG sudah penempatan, P2 juga sudah ada jatahnya semua. Nah, kita lihat di sini formasi guru kelas di instansi Bapak Ibu itu anggaplah 20 ya. Nah, sedangkan guru lulus PG yang mengisi formasi itu ada 10. Jadi tinggal 10 formasi. Kemudian kebetulan guru THK 2-nya juga itu ada 5 misalkan ya yang mengisi formasi. Jadi tersisa 5 lagi formasi. Nah, 5 formasi inilah dari 20 tinggal 5 yang diperebutkan oleh pelamar prioritas 3 ya, pelamar prioritas 3. Jadi sedangkan 2 formasi diantaranya itu berada di sekolah A misalkan yang ada guru P3-nya itu 2 orang Bapak Ibu. Jadi otomatis yang P3 ini berpotensi ya mengisi formasi yang ada di sekolahnya Bapak Ibu ya. Nah, kebetulan kalau kita perhatikan di sini Bapak Ibu ya, istilahnya di sini tidak ada istilah mengunci formasi ya. Kenapa saya katakan tidak ada mengunci formasi? Nah, di seleksi P3K guru itu tidak ada istilah kunci formasi Bapak Ibu. Kenapa? Karena formasi itu seluruhnya ada pada Dinas Pendidikan. Nah, di sini sudah akan terjawab ya. Kenapa formasi seluruhnya pada Dinas Pendidikan? Karena tujuannya itu adalah
agar tidak terjadi geser menggeser antar pelamar prioritas 1, 2 dan 3 Bapak Ibu. Jadi nantinya Dinas Pendidikan lah yang akan mengatur penempatan guru honorer yang dinyatakan lulus menjadi ASN P3K. Nah, contohnya misalkan seperti ini yang tadi kasus Bapak Ibu yang tadi, di sekolah A misalkan ada 2 kebutuhan, kemudian di sekolah A ini juga itu ada 2 guru P3-nya. Nah, sedangkan sisa formasi kan tinggal 5 Bapak Ibu ya. Tinggal 5 lah formasi, sisa formasi itu tinggal 5. Nah, jadi kalau misalkan tinggal 5 formasinya, jadi 2 diantaranya ada di sekolah A, kemudian di sekolah lainnya misalkan di sekolah B ada 1 misalkan, kemudian di sekolah C juga ada 2 ya misalkan. Nah, sedangkan pelamar untuk P3 ini anggaplah 10 Bapak Ibu ya, ada 10 pelamarnya. Nah, otomatis ketika misalkan penentuan kelulusannya itu berdasarkan nilai tertinggi. Berdasarkan hasil tes CAT diakumulasi dengan tes wawancara ya, logikanya kan seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ketika misalkan guru induk yang ada di sekolah A ini mendapatkan nilai terbaik ya, mendapatkan nilai memenuhi persyaratan, maka memungkinkan sekali dia akan kembali mengisi formasi yang ada di sekolah A, seperti itu kira-kira ya. Kemudian yang lainnya ini bisa jadi mengisi di sekolah lain. Namun ketika misalkan ternyata ya Bapak Ibu, ternyata guru induk P3 yang ada di sekolah A ini, yang ada kebutuhan di sekolahnya itu ternyata kalah nilai dari beberapa pelamar dari luar misalkan ya, dari pelamar dari sekolah lain, mungkin pelamar induk yang ada di sekolah itu kalah nilai atau mendapatkan nilai yang kurang bagus sehingga dinyatakan kalah bersaing ya, maka otomatis nanti disinilah peran dari pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan, mengupayakan agar guru induk P3 yang ada di sekolah A itu tidak tergeser posisinya dan tidak dimasuki oleh guru honorer lain yang memiliki nilai yang jauh lebih bagus Bapak Ibu. Jadi kemungkinan besar formasi itu tidak akan diarahkan ke sekolah A. Nah, meskipun sebenarnya di sekolah A itu ada kebutuhan, formasi tidak akan diarahkan ke sekolah A. Ya, tidak akan diarahkan ke sekolah A karena ada guru honorernya di situ. Nah, kemungkinan Dinas Pendidikan di sini akan mencarikan sekolah untuk diberikan formasi yang memungkinkan tidak menggeser guru honorer yang lain. Nah, pemenang P3 inilah nantinya yang akan dimutasi ke sana atau ditempatkan di sana teman-teman ya, sehingga meskipun guru induk P3 yang 2 orang ini ada di sekolah A kalah bersaing dari guru lain, itu posisinya tetap aman untuk mengajar di sekolah A mereka, meskipun sekolah A itu ada 2 kebutuhannya, tapi tetap tidak diberikan jatah karena memang guru induknya di situ tidak boleh digeser Bapak Ibu. Nah, jadi istilahnya seperti itu ya. Jadi penempatan P3K guru baik itu P1, P2, P3 itu sangat fleksibel Bapak Ibu ya. Itu sangat fleksibel karena memang tujuannya Panselnas memberikan mandat kepada Dinas Pendidikan, dalam hal ini pemerintah daerah, agar tidak ada istilah geser menggeser, karena yang mengetahui secara real kondisi daerah, kondisi sekolah, lokasi tempat tinggal dari guru honorer itu adalah pemerintah daerah itu sendiri. Nah, jadi nanti pemerintah daerah yang mengatur penempatan. Jadi guru P3 itu yang Bapak Ibu persiapkan saja adalah bagaimana mendapatkan nilai tertinggi nantinya di tes CAT BKN. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu guru yang ada di sini ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.